Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series terbaru Indonesia dengan judul Aku Tak Membenci Hujan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Aku Tak Membenci Hujan episode 3. Saat Karang keluar dari toilet, Karang tidak sengaja berpapasan dengan mamanya. Hal itu membuat mamanya murka. Mamanya beranggapan jika Karang mengikutinya. Karang sempat membela diri, namun mamanya tidak percaya kepada Karang. Saat mamanya ingin pergi, sialnya mamanya hampir terjatuh dan Karang berniat untuk membantunya. Bukannya ucapan terima kasih yang didapatkan oleh Karang, namun satu tamparan yang keras mendarat di pipi Karang. Di satu sisi, tanpa sengaja, Launa melihat pertengkaran antara Karang dan mamanya. Setelah mamanya Karang pergi, Launa mendekati Karang yang sedang menangis. Karang sempat memukul-mukul kepalanya, namun Launa mencegah perbuatan Karang yang menyakiti dirinya sendiri. Karang, stop! Tak lama, Karang pun pergi meninggalkan Launa. Launa tetap mengikuti Karang dan bertanya tentang keadaannya. Launa juga mengatakan jika Karang ingin bercerita, dirinya siap untuk mendengarkannya. Namun, Karang mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Tak lama, Karang meminta Launa untuk kembali ke teman-temannya atau pulang ke rumahnya. Nah, karena hal itu, Launa mengatakan, "Anterin." Karang yang bingung pun mengatakan, "Kok malah jadi ngerepotin gue?" Launa pun membalas perkataan Karang dengan mengatakan, "Ya kan gue udah baik sama lo. Seenggaknya lo perhatian balik ke gue sebagai teman yang baik." Nah, karena hal itu, Karang mengantarkan Launa pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya Launa memperkenalkan Karang ke ayah dan bundanya. Tak lama, Karang mendengarkan pujian dari bundanya Launa yang mengatakan, "Oh, jadi ini yang kata kamu teman sebangku kamu yang suka tidur, tapi pintar dan ganteng lagi." Launa pun membenarkan perkataan bundanya. Tak lama, Launa merasakan sakit di kakinya. Ternyata kakinya Launa tergoles luka. Karena hal itu, orang tuanya Launa langsung panik dan segera mengobati Launa. Melihat hal itu, Karang hanya bisa terdiam melihat kehangatan keluarga Launa. Dan lagi-lagi, Karang teringat akan mamanya yang selalu meninggalkannya. Lamunan Karang terbuyarkan saat bundanya Launa memintanya untuk minum. Dan tak lama, Karang ingin berpamitan pulang. Namun ayahnya Launa meminta Karang untuk menemaninya. Tak ada pilihan lain, Karang pun mengiyakan perkataan ayahnya Launa. Mereka pun terhanyut dalam kesenangan yang ada di rumah Launa. Saat Karang mau pulang, Launa meminta handphonenya Karang dan mencatat nomornya di handphonenya. Launa pun mengatakan jika dirinya siap untuk dihubungin kapanpun saat Karang gabut atau kejebak hujan. Karang langsung bisa menghubungi Launa. Karang yang mendengar hal itu langsung mengatakan, "Ini berlebihan gak sih? Tapi oke, gue balik dulu." Mendengar hal itu, Launa mengatakan, "Oke, nanti kalau sampai rumah kabarin ya." Saat tiba di rumah, Karang disambut oleh Biru dan papanya dengan membawakan oleh-oleh untuk Karang. Karang sangat senang atas apa yang diterimanya. Namun kesenangan itu mendadak hilang saat mamanya Karang muncul dan mengatakan itu semua nggak akan terjadi, sambil membuang pemberian Biru dan papanya. Biru mengambil apa yang telah dilemparkan oleh mamanya dan mengatakan, "Bisa nggak sih, Mah? Gak usah kasar sama Mas Karang." Mendengar hal itu, mamanya pun marah dan mengatakan, "Kok kamu sekarang ngelawan?" Melihat istrinya yang sedang kesal, papanya Karang langsung mendekatinya dan mencoba menenangkannya. Tak lama, Karang mengatakan, Udah, Biru. Mas juga minta maaf. Sebenarnya tenggorokan Mas lagi sakit, jadi nggak bisa makan cemilan dari kamu." Dan setelah itu, Karang memutuskan untuk istirahat di kamarnya. Dan saat itu Biru mengatakan sifat mamanya yang kayak gini yang buat Mas Karang gak betah di rumah. Saat di kamarnya, Karang menangis untuk melegakan perasaannya. Tak lama, Karang mendapatkan pesan dari Launa yang mengatakan apakah Karang sudah tiba di rumahnya. Karang hanya menjawab singkat pesan tersebut dengan mengatakan, "Udah, bawel." Launa pun kembali membalas pesan tersebut dengan mengatakan, "Oke, sekarang gue udah tenang, saatnya gue bobok cantik. Good night, Karang Samudra." Saat membaca pesan teks dari Launa, Karang pun kembali tersenyum. Esoknya, Karang dan Launa mendapatkan selamat karena makalah yang mereka buat menjadi makalah terbagus pada tugas kali ini. Mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, "Yeay, akhirnya Launa jadi murid yang berprestasi." Saat pembelajaran dimulai, Launa membangunkan Karang. Namun, Karang hanya berpindah posisi dan memilih melanjutkan tidurnya. Saat jam istirahat, Launa memberikan sandwich pemberian mamanya ke Karang. Awalnya Karang menolak, namun Launa mengatakan gak bisa dibalikin. Kalau dibalikin, nanti nyokap gue pasti sedih. Mendengar hal itu, Karang mengatakan, "Sampaikan terima kasih gue ke nyokap lu." Nah, tak lama, Launa pun menyuapi Karang. Launa juga menanyakan apa makanan kesukaannya Karang, karena bundanya ingin membuatkan bekal untuk Karang. Kayaknya
dia terkesan banget deh sama lo. Katanya lo itu baik, pintar, dan gak cuma nyokap sih, bokap juga. Bahkan bokap gue mau angkat lo jadi anaknya, biar bisa nemenin dia setiap hari. Tapi gue bilang gue gak mau. Kalau kita nanti saudaraan, terus tiba-tiba lo naksir sama gue, bisa berabe kan? Repot jadinya. Mendengar hal itu, Karang terbatuk kemudian tersenyum tipis. Tak lama, Launa tanpa sengaja membersihkan bibirnya Karang dan Launa meminta Karang untuk menghabiskan makanannya. Makan lagi. Enak kan? Tiba-tiba Launa merasakan sakit di perutnya. Dan karena hal itu, Launa memutuskan untuk pergi ke toilet. Setelah dari toilet, Launa pun dilabrak oleh Rain dan gengnya. Rain mengatakan, "Cegil, gak tahu diri, selalu deketi cowok gue." Nah, mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, ada cewek red flag. Lo tuh perhatian banget ya sama gue. Lo selalu ada di mana gue berada. Kali ini rencana apa lagi yang mau lo buat? Mendengar hal itu, Ren mengatakan, lo gak punya kaca apa? Gue jauh lebih baik daripada lo. Mendengar hal itu, Launa spontan mengatakan, gue gak ngerasa bersaing sama lo. Lo aja yang merasa tersaingi. Tak lama, Ren mendorong Launa dan menamparnya. Tak terima atas perlakuan Ren, Launa balik menampar Ren. Karena perbuatan Launa, Ren mengatakan, lo berani nampar gue. Dan Launa mengatakan, ya lu bisa nampar gue, masa gue gak bisa nampar lo? Ren pun langsung menjambak rambutnya Launa. Saat mereka bertengkar, Genta pun menghentikan pertengkaran tersebut. Dan karena hal itu, Ren mengatakan, lo gak usah ikut campur. Namun Genta langsung membantah perkataan Rain dengan mengatakan, gue bakal ikut campur kalau lo usik teman gue. Mendengar hal itu, Rain mengatakan, sejak kapan lo temenan sama dia? Dan Genta mengatakan, itu urusan gue, mau temenan sama siapa aja. Genta pun langsung menarik tangannya Launa. Saat itu, Genta memberikan es untuk mengopres lebam akibat tamparan Rain. Namun saat itu juga, Karang datang dan bertanya, lo apain Launa? Mendengar hal itu, Genta langsung mengatakan, lo jangan asal nuduh gue. Melihat situasi yang tidak kondusif, Launa langsung mengucapkan terima kasih kepada Genta dan menarik tangannya Karang. Karang bertanya kepada Launa, sebenarnya ada apa? Launa pun mengatakan jika dirinya alergi, makanya pipinya merah. Genta juga sebenarnya mau bantuin gue kok ngompres pipi gue supaya nggak merah lagi. Mendengar hal itu, Karang mengatakan, lo nggak malu kasih alasan itu ke gue? Siapa yang udah lakuin ini ke lo? Launa pun mengatakan, beneran Rang? Masa lo nggak percaya sama gue? Namun Karang memutuskan untuk melihat CCTV. Launa ingin mencegahnya, namun Karang tidak mendengarkan Launa dan tetap ingin mengecek CCTV. Saat di ruang CCTV, Karang melihat perlakuan Rain terhadap Launa. Nah, karena hal itu, Karang langsung menuju kelasnya Rain dan meminta Rain untuk meminta maaf ke Launa. Jika tidak, Karang akan memberikan rekaman tersebut ke kepala sekolah. Launa mengatakan jika dirinya nggak apa-apa dan tidak usah diteruskan. Namun Karang mengatakan jika urusannya belum selesai. Rain yang mendengar hal itu hanya bisa diam saja. Tak lama, Launa mengatakan jika dirinya sudah memaafkan Rain. Dan Karang mengatakan, jangan pernah lo gangguin teman-teman gue lagi, termasuk Launa. Karang pun langsung menarik Launa keluar dari kelasnya Rain. Launa tersenyum karena Karang sudah menganggap teman. Mendengar hal itu, Karang hanya bisa menepuk mukanya. Tak lama, Orion dan Thalia mencari keberadaan Launa dan Karang. Thalia menanyakan keadaan Launa, namun Launa mengatakan, gue gak apa-apa, dan kalian harus tahu, Karang udah anggap gue sebagai temannya. Jadi sahabatnya. Kasih selamat dong. Orion dan Thalia memberikan selamat ke Launa. Orion juga mengatakan, semoga kesabaran lo gak setipis tisu untuk ngadepin teman kita yang satu ini. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke kelasnya. Saat itu, Karang mendapatkan pesan dari papanya yang mengingatkan acara nanti malam. Benar saja, malam itu saat mamanya Karang mengajak papanya dan Biru pergi, namun papanya Karang mengatakan, sebentar, kita tunggu satu orang lagi. Tak lama, Karang pun muncul dengan menggunakan seragam yang sama. Karena hal itu, mamanya Karang mengatakan, Mas, harus banget dia ikut. Keluarga aku itu cukup kamu sama Biru. Dia bukan keluarga aku. Mendengar hal itu, Biru mengatakan kalau Mas sekarang gak ikut, Biru juga gak akan ikut. Karena hal itu, mamanya mengatakan, Biru, please lah, gak usah berdebat malam ini. Mama cuma mau malam ini, malam bahagia buat mama. Mama gak mau ada orang yang terus membuat mimpi buruk untuk hidup mama. Mendengar hal itu, Karang mengatakan, ya udah, Karang di rumah aja ya, soalnya ada PR juga yang harus diselesain. Namun papanya tetap mengajak Karang untuk ikut. Akhirnya mereka pun pergi. Saat tiba di tempat acara launching buku mamanya Karang, Karang memutuskan untuk pergi ke toilet. Saat itu pembawa acara bertanya tentang anak pertamanya mamanya Karang. Namun mamanya Karang mengatakan jika anak pertamanya berhalangan hadir. Namun tak lama Karang muncul dan Biru langsung memanggil Karang. Karena hal itu papanya langsung mengajak Karang untuk naik ke atas panggung. Tak lama pembawa acara pun
meminta Karang untuk menceritakan tentang mamanya. Dan Karang mengatakan jika mamanya adalah wanita yang hebat. Saya juga mengaguminya lebih dari siapapun di dunia ini. Mama adalah sosok wanita yang pesonanya bisa mengalahkan cahaya. Saya berharap Mama akan terus bersinar dan selalu bahagia. Mendengar hal itu, semua hadirin pun bertepuk tangan. Saat di mobil, mamanya Karang memarahi Karang karena Karang sudah naik ke atas panggung. Terjadi perdebatan di dalam mobil tersebut. Sampai akhirnya mamanya Karang meminta Karang untuk turun dari mobilnya. Mendengar hal itu, Biru mengatakan kalau Mas Karang turun, Biru juga akan turun. Mendengar hal itu, mamanya langsung marah ke Biru dengan mengatakan, "Biru, kamu jangan cari masalah ya. Lihat nih, gara-gara kamu, Biru jadi ngelawan terus." Mendengar hal itu, Biru mengatakan, "Bukan Mas Karang yang cari gara-gara, tapi Mama." Mendengar hal itu, Karang menghentikan Biru dan memutuskan untuk keluar dari mobil. Saat Karang turun dari mobil, papanya juga mengatakan, "Kalau kamu turun, Papa ikut turun." Namun, Karang mengatakan, "Udah, nggak apa-apa. Lagian Karang mau sendiri dulu, Pak." Karena hal itu, papanya pun kembali ke dalam mobil. Namun, saat mobilnya pergi, mamanya dengan sengaja melemparkan tisu ke hadapan Karang. Dan itu membuat Karang sedih. Karang pun menghubungi Launa dan saat itu, tiba-tiba hujan turun membasahi tubuhnya Karang. Dan karena hal itu, Karang kembali histeris dan teringat tentang trauma masa kecilnya. Beruntung Launa datang dan menenangkannya. Tak lama, Karang mengatakan jika dirinya adalah Banu, bukan Karang. Banu juga meminta Launa untuk tidak meninggalkannya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.